Halo guys, balik lagi di Sike. Nah guys, kali ini kita berdua mau membahas salah satu artis wanita tercantik di Hong Kong. Nah, cantiknya tuh sangat natural dan bentuk muka yang oval, mata yang indah, udah gitu hidungnya yang mungil tapi mancung. Wow. Bentuk badannya proporsional dan belahan dagunya punya ciri khas. Kayak tiga pleset. Jadi belahan dagunya tuh punya ciri khas. Siapa dia? Dia adalah Brigitte Lin. Alias Lin Qingxia. Lin Qingxia. Nah, walaupun sekarang usianya Lin Qingxia ini udah 60 tahun, tapi dia tuh masih tampil elegan dan cantik. Wah. Istilahnya bahasa Inggris aging gracefully. Oh, kalau bahasa Sundanya kolot Kolot kelapa. kelapa aja. Artinya kolot kelapa tuh kelapa. Kolot itu tua. Jadi kelapa itu makin tua makin lekoh. Buat santan mantep ya. Santan mantap. Nah, Brigitte Lin itu lahir di Taipei, Taiwan, tanggal 3 November tahun 1954. Kedua orang tuanya tuh dari Shantung, China. Jadi setelah perang sipil waktu itu di China, ortunya tuh pindah ke Taiwan, guys. Nah, pada awal karirnya di dunia film tuh memang dia banyak memerankan peran-peran utama, peran wanita utama di film-film yang film romantis, film percintaan. Cocok. Soalnya cantik, ya kan? Jadi dia dapat peran yang pemeran wanita yang utamanya karena sosok dia yang menarik, cantik, itu banyak yang suka lah bro. Nah waktu itu dia pertama kali bisa masuk ke dunia entertainment. Jadi waktu dia masih bersekolah di tahun 1973, jadi seorang pemandu bakat itu nggak sengaja menemukan dia. Nah karena kecantikannya, makanya takdirnya membawa Lin Qingxia ini ke dunia entertainment. Nah debutnya dia di dunia perfilman itu di film yang berjudul Outside the Window. Nah, ia memerankan sebagai seorang pelajar muda yang jatuh cinta kepada gurunya. Wow. Ini udah skandal-skandal dikit ya. Nah, jadi film ini nih ceritanya memang diangkat berdasarkan pengalaman hidup si Penulisnya berarti ya? Oh, kisah nyata dari si penulisnya yang namanya Chung Yao. Chung Yao. Jadi si Chung Yao ini memang penulis novel terkenal pada zaman itu. Nah, dari film ini pun ia menjadi dikenal oleh para fans-fansnya. Sama sutradara-sutradara Hong Kong ya? Ya, sutradara Hong Kong dan Taiwan terkenal tuh jadi pada aware akan si Brigitte Lin ini. Apalagi ceritanya tuh diangkat dari novel-novel kisah romantis yang ditulis sama Chung Yao. Chung Yao itu ya. Jadi memang pada waktu itu didominasi box office, film-film box office di Taiwan itu memang didominasi oleh film-film romantis yang diangkat dari kisah-kisah novel romantisnya si Chung Yao ini. Ini tadi ya. Iya. Bener. Nah, pemeran utamanya memang si Brigitte Lin. Terus Joan Lin. Terus ada yang ini yang ceweknya nih tadi. Ceweknya. Nah, kalau pemeran utama cowoknya ini ada dua. Namanya mirip-mirip juga. Yang pertama Chin Han. Yang kedua Charlie Chin. Itu tuh sampai dikenal Tu Chin ya? Tu Chin dan Tu Lin. Karena namanya sama. Jadi Lin ini tuh sampai memenangkan penghargaan artis terbaik di Asia Pacific Film Festival atas perannya di film 800 Heroes tahun 1976. Brigitte Lin sendiri bekerja sama dengan beberapa tokoh-tokoh terkenal di dunia perfilman. Ada Jackie Chan. Lalu ada Tsui Hark. Lalu ada Ringo Lam. Nah, kalau dengan Jackie Chan itu di film yang judulnya Love Massacre. Terus ada Zoo Warriors from the Magic Mountains. Lalu ada yang terkenal banget nih, Police Story. Lalu ada Peking Opera Blues. Nah, sebenarnya di film-filmnya si Lin ini, kebanyakan kan selama ini dia jadi tokoh perempuan yang cantik gitu ya. Film romantis. Nah, dan ternyata di film-film Hong Kong dia agak berubah nih bro perannya nantinya. Kan biasa kalau di film-film Cina nih ya, atau di opera-opera Cina itu biasanya hal yang umum seorang wanita nih cewek memeranin tokohnya tokoh pria sebenarnya. Jadi cowok kayak Mulan. Cewek jadi pejuang gitu betul, kan. Betul. Nah tapi kalau ini memang dandanannya dandanan cowok lah. Dandanan cowok, bener. Nah Lin ini juga
dikenal sebagai seorang aktris yang bisa memerankan sebagai tokoh androgynous. Nah, apa itu bro androgynous? Androgynous tuh jadi tokoh yang aslinya dia tuh cewek sebenarnya, tapi dia memerankan sebagai cowok di film itu. Oh iya, oh itu namanya itu tadi disebutnya androgynous ya? Atau sebaliknya juga ya, gitu. Ya. Nah, di salah satunya nih ya filmnya nih filmnya ya, itu apa itu? Dream of the Red Chamber. Oke. Dia itu memerankan sebagai Jia Bayu. Dia itu sebagai tokoh utama pria pejuang gerilya revolusi. Jadi dia ngambil peran cowok juga ya? Iya, pejuang gitu kan. Pejuang cowok ya? Jadi memang di film itu memang sebagai cowok. Tapi aslinya dia cewek, bro. Iya. Dia kayak Mulan lah gitu ya? Ya, mirip Mulan. Nah, lalu di film Royal Tramp 2 di tahun 1992 itu ia memerankan sebagai seorang ketua sekte Heavenly Dragon. Oke. Jadi cowok juga di situ? Jadi cowok juga. Oke. Jadi jagoan silat lah di situ. Nah yang keren tuh film yang ini bro, yang terakhir. Di Axis of Time itu ya tahun 1994. Jadi dia tuh memerankan dua tokoh sekaligus. Dua tokoh. Adik kakak gitu kan. Jadi tokoh yang laki-laki dan sama tokohnya yang perempuan secara sekaligus. Ya, dan ini adik kakaknya ini adik kakak kembar. Kembar ceritanya ya. Jadi yang satunya dia sebagai ya cewek. Karena aslinya dia cewek gitu kan. Cuman yang satunya lagi nih yang kembaran yang cowok, dia juga. Dia juga yang mainin. Dan berhasil filmnya ya. Filmnya cukup sukses juga guys. Itu sutradanya Wong Kar-wai. Nah itu cukup terkenal di Hong Kong pada masa itu. Lalu perannya yang paling ikonik ini adalah sebagai Dong Fang Bubai. Itu di film Swordsman di tahun 1992. Swordsman 2 lah lebih tepatnya. Lebih tepatnya Swordsman 2 ya. Swordsman 2. Nah ini film yang paling sukses. Filmnya dia yang paling sukses di box office. Bahkan karena perannya dia di film Swordsman 2 ini, sampai-sampai dia tuh masuk dalam list 10 greatest performance dalam film sepanjang masa yang dicatatkan oleh majalah Time. Wah keren ya. Keren banget ya. Tapi nggak sampai situ aja bro. Ada lagi? Ada lagi. Lalu ada 2 film laga lagi, laga-laga silat lah yang bisa terbang-terbang. Walaupun dia bukan yang jago bela diri ya. Tapi karena memang garapan sutradaranya keren ya. Keren dan terlihat dia tuh jadi jago banyak bela diri ya. efek-efek yang bagus pada masa itu kan. Tahun 90-an tuh lagi masa keemasannya film-film silat di Hong Kong. Nah filmnya yang pertama itu adalah New Dragon Gate Inn di tahun 92 juga. Lalu ada The Bride with White Hair di tahun 1993 ya. Nah itu gue juga suka juga tuh nonton film itu. Bride with White Hair tuh sering banget diulang-ulang juga di di TV lokal. Ya. Dan sepanjang karirnya dia sudah memerankan sekitar 100 film. Lebih dari 100 film Lebih sih. dari 100 film sih, betul. Jadi kalau di tahun 70-an itu dia banyak berkarir di Taiwan. Dan film-filmnya yang tadi ya, kita ceritain film-film romantis, percintaan. Itu jadi membuat perfilman di Taiwan tuh jadi lebih bergairah gitu ya. Memang dia bikin heboh sih di Taiwan. Heboh ya, benar. Karena hebohnya bukan karena penampilan dia di film doang, cuman skandal-skandalnya ada juga bro. Oh dia punya skandal-skandal percintaannya juga ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, lalu dia melanjutkan karirnya di Hong Kong setelah dari Taiwan, di mana ia memang mencapai puncak popularitasnya itu di tahun 90-an itu. Iya, sempat zaman kita lah itu ya. Ya, zaman kita lagi senang-senangnya nonton film Hong Kong kan. Nah, memang di era itu dia banyak memerankan yang kayak tadi kita bilang tuh, tokoh-tokoh jagoan silat yang tokoh utamanya sebenarnya cowok, tapi diperankan oleh si Brigitte Lin ini. Iya betul. Dan sukses ya. Jadi itulah yang membuat perbedaan gitu di antara artis-artis wanita yang lainnya gitu kan. Betul bro. Nah sampai akhirnya Lin ini tuh memutuskan pensiun dari dunia film. Karena tuh dia khawatir sebetulnya tuh atas keselamatan pribadinya dia kan. Karena waktu itu banyak keterlibatan mafia bro di perfilman Hong Kong. Triad betul. Nah jadi waktu itu memang film terakhirnya dia itu di tahun 1994 yang tadi bro, film Axis of Time itu. Axis of Time ya. Yang disutradari Wong Kar-wai itu menjadi film terakhirnya. Karena memang sempat itu kejadian ketika dia syuting film The Bride with White Hair itu nggak terlalu jauh dari lokasi syutingnya itu ada ledakan bro. Jadi ledakannya itu disinyalir itu memang untuk niatnya mencederai, mengintimidasi, meneror ya. Dan itu berhasil. Ternyata memang dia takut. Dari situ akhirnya dia sampai takut dan sempat menyewa
supir pribadi atau pengawal pribadi ya. Untuk bantu jagain dia lah. Tadi kita sudah membahas segudang prestasinya Brigitte Lin atau Lin Qingxia ya. Nah ternyata di sini dia juga mempunyai skandal percintaan yang cukup rumit sih. Ternyata memang kisah cintanya Brigitte Lin itu merupakan kisah yang bikin dunia entertain, film-film Hong Kong, film-film Taiwan, film-film Chinese lah ya pada waktu itu tuh salah satu kisah yang bikin penasaran, bro. Bikin penasaran ya? Karena ada satu kisahnya tuh nggak kelar-kelar. Seperti apa ceritanya? Jadi pada waktu awal karirnya si Brigitte Lin, dia itu terlibat di film Outside the Window. Di film Outside the Window. Di set film itu dia kenalan sama lawan mainnya, tokoh utamanya juga namanya Chin Han. Chin Han, Chin Han. Nah, Chin cukup Han ganteng ini, itu ya. Yoi, ganteng lah itu. Itu ternyata mereka Cinta lokasi. cinlok. Cinlok. Cinloknya tuh cinta pada pandangan pertama. Wow. Dua-duanya memang saling tertarik. Apalagi di film itu kan memang dia pasangan gitu kan. Ceritanya memang, cerita pasangan yang romantis gitu kan. Satu ganteng, satu cantik. Wah, cocok banget nih. Sayangnya, Chin Han ini sudah menikah. Pria beristri. Pria beristri. Terus akhirnya gimana? Jadi keadaannya memang sulit nih untuk menjalin cinta. Tapi ternyata mereka diam-diam tuh punya hubungan. Oh, jadi pelakor dong. Ya kurang lebih. Jadi pelakor dong ya? Iya. Oke. Ketika itu, jadi Brigitte Lin tidak hanya terlibat kasih dengan Chin Han. Oke, oh iya. Agak kompleks nih, kelihatan kan? Iya. Jadi pada waktu zaman itu, karena kan mereka lagi kondang-kondangnya nih, terlibat di film-film lain juga. Dan filmnya juga sukses gitu ya. Ternyata ada aktor lain yang memang ngejar juga si Brigitte Lin. Wow. Karena kecantikannya. Kecantikannya. Nggak ada aktornya- belahan dagu. yang jangan spesial. jauh-jauh, jangan terlalu ke bawah. Iya. Nah, aktor itu bernama Charlie Chin. Oh, yang double chin tadi ya. Tuchin Oh, sih Tuchin, itu. bukan double Tuchin ya. Double chin ini, bro. Tuchin itu. Nah, sesama Chin kan. Iya. Nah, jadi si Charlie ini terpukau sama kecantikannya Brigitte Lin. Oke. Lalu dia kejar si Brigitte Lin ini. Brigitte ini. Ternyata si Charlie ini pria beristri juga. Waduh. Complicated kan? Complicated. Jadi dia double pelakor. Tapi saking dia ngebetnya, si Charlie menceraikan istrinya. Oh, ini perbedaan Charlie. Charlie Chin tadi sama Chin Han ini. Kalau Chin Han tetap masih sama istrinya. Charlie Chin ini sampai menceraikan Sampai istrinya. menceraikan. Untuk ngejar si Brigitte Lin. Padahal Charlie Chin juga sosok yang kaset. Oh ya, ganteng ya. Ganteng. Kan sesama bintang film kan. Iya benar. Nah kayak lu juga waktu itu kan banyak ketemu Iya. yang cantik kan. Iya. Nah akhirnya mereka berhubungan lah. Oke. Berhubungan gini, bro. Oh iya. Bukan Mereka gini. pacaran nih. Iya, oke, pacaran. Karena kan dia udah cerai nih. Iya. Udah aman tuh. Terus pacaran. berhubungannya sampai gini nggak? Sampai. Sampai ya? Pasti. Oke. Tapi ternyata hubungan ini juga nggak bertahan lama, bro. Oh, akhirnya kan dia menceraikan istrinya, si Charlie Chin ini. Pacaran kan? Oh, jadi pacaran Pacaran sama ya. si Brigitte Brigitte Lin. Lin. Tapi ternyata nggak bertahan lama. Oh, jadi udah sampai. Ya ini nih buat para suami-suami nih ya, yang Hati-hati nonton ya. Hati-hati kalau ada pelakor sampai menceraikan istrinya, terus dekat sama pelakor itu tidak akan bertahan lama gitu kan. Kenapa? Karena ternyata si Charlie itu malah sempat ada affair sama Teresa Teng. Waduh, Licin. Tang licin. Berarti memang Charlie-nya buaya nih. Teresa Teng itu penyanyi terkenal pada masa itu ya. Lalu akhirnya Brigitte Lin pun putus nih sama si Charlie Chin. Balik ke pelukannya Chin Han. Oh, si Brigitte balik lagi ke pelukan si Chin Han, walaupun Chin Han-nya masih punya istri, belum cerai, cuman karena CLBK cinta lama belum kelar. Ya. Balik lagi, bahkan mereka sempat main film bareng sebagai sepasang kekasih lagi. Di film Colorful Clouds. Wah, inilah jadi membuat tambah hot lagi. Nah, gara-gara film ini itu memang banyak berita-berita gosip, skandal yang timbul dan ini dampaknya memang kurang bagus untuk karirnya si
Bridget Bridget Lin, Lin. karena ya disebutnya pelakor kan. Iya, dan dia juga agak tertekan, lalu akhirnya dia mutusin untuk pindah dulu nih ke Amerika. Oke, iya. Nah, nggak sampai situ, bro. Tiba-tiba si Charlie Chin ini mengakhirin kisah cintanya sama Teresa Teng. Putus sama Teresa Teng. Putus dan berusaha kembali ke pelukannya Bridget. Wah, Bridget sama si Lin. Charlie Sheen ini tuh mengejar Bridget Lin ke Amerika ya. Dikejar ke Amerika untuk mendapatkan cintanya kembali. Dapat tuh, Selain- bro? Dapet. Dapat ya? Dapet. Luar biasa memang itu suami. Nah, tiba-tiba lalu ada berita si Chin Han ini bercerai dengan istrinya. Akhirnya cerai juga. Cerai karena dia ingin mendapatkan cintanya si Bridget. Oh, iya. Akhirnya dia berusaha lah ngontek nih kan. Kejar lagi ya. Tiba-tiba dia belum sampai nyamperin ke sana dapat berita ternyata Bridget Lin dan Charlie Chin ini udah bertunangan. Ah. Even dia dapat undangan-tunangannya, diundang. Enggak, gue mikir kadang-kadang bodoh juga ya. Kok diceraiin dulu baru ngejar ya? Kejar dulu dong, tahu dulu beritanya udah tunangan kan jadi gak usah cerai gitu kan. Telat ya. Iya, akhirnya gimana tuh Nah. si Chin Han itu? Lucunya setelah dia gagal nih karena udah tahu tunangan, Chin Han memutuskan untuk berusaha kembali ke pelukan istrinya. Oh, bego. Mantan istrinya ya kan. Bego bener. Yang namanya Xiao Yin. Xiao Yin. Ya. Oh. Tapi ternyata dia udah mantep. Masih mantan istrinya udah nggak mau lagi ya? Eh, Bagus. Jadi hubungan Lin dan Charlie Chin ini yang sudah bertunangan ternyata memburuk. Karena waktu itu Bridget Lin ini main film judulnya Midnight Orchard di tahun 1983. Nah, lawan mainnya tuh Seng Xiaoqiu. Nah, waktu itu karena si Charlie ini cemburu banget, jadi dia tuh banyak mengekang kehidupan si Lin. Oke. Akhirnya si Lin merasa nggak nyaman ya. Iya, jadi nggak nyaman. Nah, Lin dan Charlie juga memang tidak pernah sampai menikah. Karena ternyata Charlie tidak pernah berusaha untuk melamar Bridget Lin. Padahal di salah satu wawancara dengan tabloid, Ya, entertainment lah gitu ya. entertainment, Bridget Lin ini pernah ngomong kalau dia itu sebenarnya menunggu untuk dilamar. Dan dia sendiri ngerasa, gue sebagai wanita, masa gue yang ngomong duluan? Ah, gitu ya. Terus kok gue nggak dilamar-lamar gitu kan. Terus kehidupan gue juga jadi dikekang. Akhirnya mereka Putus, gitu ya, pegat. Nah, lanjut di tahun 1991, Bridget Lin ketika sedang syuting film New Dragon Inn, yaitu mengalami kecelakaan. Oke, kecelakaan dalam syuting ya. Dan dia pun dirawat di rumah sakit. Ketika itu, apa sih yang terlintas di benaknya Bridget Lin? Pengen dapat perhatian. Ya, dia pun menghubungi Chin Han lagi. Chin Han nih ya, Chin Han, bukan Charlie ya, Chin Han. Oke. Dia berharap Chin Han itu akan membesuknya dia di RS, namun ternyata Chin Han nggak pernah datang. Cinta yang diharapkan tak kunjung datang. Sehingga Bridget Lin pun kecewa. Kecewa. Nah, disinilah awal dari akhir hubungan pasang surut si Bridget Lin dan Chin Han yang sudah berlangsung sejak 1972. Wow. Ketika itu Bridget Lin itu usianya udah 38 tahun tuh. Dan dia masih single. Single akhirnya ya. Dia belum pernah menikah ya. Belum pernah menikah Tapi ya. punya beberapa pasangan. Tiba-tiba ketika Lin di usianya yang 40 tahun, ia memutuskan untuk menikah dengan seorang pria, bisnismen dan miliuner kaya dari Hong Kong, namanya Michael Ying Li Yuan. Kayak pernah familiar ini ya. Iya, Milioner jadi out ini. of nowhere tiba-tiba dia nikah sama seorang pria yang selama ini nggak pernah ada di kisah cintanya dia. Gitu bro. Nah, dari pernikahannya ini, dia karuniai 2 orang anak. Oke. Ini maaf nih kalau kita berdua nyebutnya agak salah ya, karena Karena namanya panjang. Yang pertama itu namanya Aileen Ying Oi Lum. Yang kedua itu namanya Melanie Ying Yin Oi. Oke. Nah, ternyata si Michael Ying ini dari pernikahan sebelumnya udah punya seorang anak. Oh, duda berarti. Udah, Iya. namanya Claudine Ying. Ternyata suaminya Lin ini yaitu Michael adalah seorang pebisnis di bidang pakaian yang mereknya Esprit namanya. Oh iya, merek yang terkenal ya. Waktu itu terkenal banget ya. sebenarnya. Sampai masuk ke Indonesia juga tuh. Masuk di Indonesia. Nah,
Dan si Michael ini kan memang orang yang cukup kaya ya. Iya, bukan cukup kaya, kayaknya kaya banget sih. Kaya banget. Nah, dia juga salah satu yang mendorong untuk Bridget Lin berhenti berkarir di dunia film. Oh, jadi membuat ya Lin ini jadi mantep gitu Mantep kan. juga. Ya, salah satu memang dia dulunya pernah takut gitu kan. Ditambah lagi dukungan dari suami, ya udahlah. Ya, dan suaminya kebetulan juga Nggak usah duitnya masuk banyak. entertainment ya. Iya, jadi dia nggak ngurus pusing anak aja ya. gitu ya. Nah, akhirnya dari situ pun Lin sudah berhenti berkarir di dunia perfilman. Bridget Lin itu tampil lagi perdana Oh, sempat tampil lagi. di publik sejak menikah itu baru ketika premier perdana film Ashes of Time Redux. Oke. Itu di tahun 2008. Jadi udah lama banget, akhirnya dia baru nongol lagi tuh di publik. Sebagai seorang star ya. Ya, ya, ya. Karena pada waktu itu dia juga jadi cast atau pemain di film Ashes of Time Redux. Oke. Jadi itu film yang dari apa? Yang dulu dia pernah perankan juga kan, Ashes of Time yang 94 itu, lalu ada lagi filmnya nih kayak lanjutannya. Dia hanya apa ya, kayak ya bukan yang utamanya meramaikan lah. gitu lah ya. Jadi bukan dia menggeluti lagi ke dunia entertainment kan. Nah, lalu di tahun 2015 dia juga tampil di acara Up Idol, sebuah reality show. Nah, setelah itu sih dia belum ada kegiatan tampil yang reguler lagi. Ya karena memang dia kan mantan artis lah ya. Orang masih tetap kenal gitu kan. Masih sering nongol sekali-sekali lah gitu. Ya. Oke, ceritanya sekian dari kita. Kalau memang suka dengan cerita kali ini, tolong dikasih like-nya guys. Dan jangan lupa komen ya. Komen kasih masukan tokoh atau cerita apa nih yang minta dibawain sama kita. Ya, yang istilahnya ada kisah-kisah yang menarik gitu ya, yang bisa buat pelajaran buat kita. Bantu juga share-share ya guys ya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.